Tet. Selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dan selamat hari Senin buat kita semua, semangat ya buat akhir dari hari Senin ini, dan semangat buat hari Selasanya besok. Selamat malam Om Nazuru, Dama Riksu Hikari, Yazir Falsyah, Picu, Om Dama, Fani Subakti, Zai, Ahmad Fadila. Gimana hari Senin, lancar semua? Yang kerja, yang kuliah, yang sekolah, yang apapun itu. Semangat ya. Kalau misalnya mau curhat bisa di live chat, dan kalau misalnya emang pengen cerita-cerita pun bisa di live chat. Oke? Genshin malam ini menarik. Ya, mencoba peruntukan. Siapa tahu ada gitu ya pemain Genshin yang pengen dinina boboin sama gua ketika main Genshin gitu. But anyway, jadi seperti agenda kita sebelumnya, setiap Senin malam kita bakal coba buat WK Kebom Memes, dimana kita bakal ngeliat meme repost dari kalian semua di Bandar Udara R1. Mantap ya. Farhan halo, Faisal, Yazir, Koceng halo, Pasyakun halo. Aku nak tertawa ya. Sebenernya gampang kalau misalnya pengen ketawa tuh, tinggal lihat berita terkini gitu ya tentang apapun. Ini apa? Ya, ini apa lagi? Mus nice lagi, anjir, gak menang, tetap diomongin, bingung gue. Oke, Kebon Memes, let's go.
Apa nih? Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden mengembalikan kartu identitas liputan wartawan. Oh, udah dibalikin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga lingkungan kerjanya tetap kondusif dan tidak dikucilkan gitu ya. Amin, 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 amin. Berita terkini pesantren roboh. Ini lagi di mana tuh beritanya? Kalau lihat berita mah tertawa sampai nangis darah. Alright. Kumpulan memes, let's go. Melt apa nih? Oh Melt. Oh, gue baru ngeliat nih kayaknya akun Melt apa nih? Axis Feed Cold Cocktail. ID tegaskan dokter tak boleh jadi influencer sampai promosikan produk kesehatan. Gue pengen fokus ke esensi, malah dikira cosplay Hey Hachi anjir. Tapi nggak apa-apa, memang mirip sih. Damn. Nenek moyang Jin Kazama. Oswaldo nih. Kok nenek moyang sih? Kakek moyang ya? Basically the Saritsa lore from that one book. No! Gue udah tahu ini dari anak Fesnuk yang ngomongin soal Genshin. What are you doing, my lover? Please help. No. Damn. This is one for you. Anyways, what I'm going. Shit, jangan bilang nanti Descender ketiga playable lagi. Karena emang pasangannya Saritsa gitu loh. Genshin lagi sih, aduh. God of Love anjir. You fucking bitch. Oke, lanjut Rashid apa nih? Ya mau bagaimana? Well, yes sir, anjay. Saat ini saya berada di kawasan objek wisata alam Noramir yang ini. Gue sebenarnya capek aja ngeliatin video-video random kayak gini. Pengen ngehujat kayak gue inget dosa gitu ya Allah. Tapi lucu gitu, gimana ya kalau misalnya kagak diasbunin tuh sayang banget gitu. letaknya di Gunung Salak Indah Bogor. Cukup Anda ketik di Google atau YouTube Pondok Wisata Alam Gunung Salak Bogor. Damn, Bogor lagi. Bogor lagi ya Allah. Beda gue seribet ya, agak sedikit lemes soalnya gue tadi pagi jogging. Yes, tapi gak jogging sih, gue jalan biasa. Ya, jadi gue udah mulai melakukan exercise anjay. Udah mulai jalan ya pelan-pelan gitu ya, nggak seniat kayak waktu gue pengen persiapan RT, tapi seenggaknya karena udah mulai persiapan jadi badan udah mulai reset lagi gini. Gara-gara apa? Benar, gara-gara RL Craft, the one and only gitu man. Gara-gara RL Craft udah nggak dimainin lagi, gue jadi sehat anjir, gokil. Kami Pondok Wisata Alam Noramir, Gunung Salak Indah Bogor. Tidak jauh lokasinya dari Jakarta. Cukup 1,5 jam keluar tol Sentul Selatan, masuk Sentul Barat. Anjir, Sentul lagi bener-bener daerah gua anjir. Bentar, ini gue deket dari kediaman si bapaknya loh. Apakah dengan gue datang ke si bapaknya nanti gue bakal bisa ilmu yang sama gitu loh? Menarik. Nanti gue bakal praktekin sama Dika. Tetap istiqomah untuk selalu berbuat baik dan benar karena Allah Ta'ala. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, dunia sementara akhirat selalu. Gimana? Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Gimana? Dunia sementara benar karena Allah Ta'ala. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Oke, maksudnya makhluknya tuh kita gitu ya. Sementara akhirat selamanya. Yang paling bawa Messi. Hari ini editan aja. Gila, ngeri juga. Oke, mana? Natal 6221 apa nih? Wih anjir, Cogan. Koreans. Itu Cina ya? Oh, Indonesia. Oke. Nah, oke, fine. Dia apa? Astagfirullahaladzim, enggak. Ya, enggak, astagfirullahaladzim, lupa gua. Lupa anjing, gua video-video dari Cina, dari Korea ngeri banget anjir, copyrightnya kacau. Maaf. Gua skip ya, Natalia ya. Bahaya, men. 500 GB Call of Duty Black Ops 6. 500 GB 500 giga. Buset. Ujang mekanik ke mana?
Tahan napas. Ini ada yang bawa dilempar batu di punggung itu gak sih? Tahan napas, kudu yakin. Teryakin. Teryakin. Tahan napas, tahan napas. Napas. Beda kualitas genteng anjir. Lagi coba bahan tukang bangunan. Kitosan apa nih? Wih, baru datang Kitosan. Welcome. Oh nih, Schizophiles. Anjir, Elden Ring. No! My istri! Ren, oh nih. Kendria, Man and their iconic walk angle. You too have the potential to be driven mad by knowledge. Rare. Gila. Sosok orang yang sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan di Teviot. The Archon of Natlan, Anjay. a force to be reckoned with. Are you a new ally? Or a new storm? Anjay. Gila, iya ya. Recycle anjir. Enggak recycle sih, apa nih? MWG 06. Anjir, welcome. Gila, banyak yang baru datang ya di Discord. Zem. Nah nih. Classical music to cure brain rot. YouTuber Roblox. Lucu. Bang Winda. Prospek tuh. Assalamualaikum, gue jawab kayak waalaikumsalam. Loh, kok dijawab bukan kayak buset lupa. Semoga diberikan tempat terbaik oleh Allah SWT. Apa nih? Agent Ali Director founded by River just a week after getting Innalillahi. Ya Allah, ada yang tahu infonya? Ini kenapa nih kira-kira infonya cuy? Oke, lanjut. Masyur 31. Inside you there are two Greeks. The other from Sparta, one is from Athens. Both are gay. Oke. Natalia 21. Mantan Menteri Koperasi Budi Aris dia berhenti mengikuti Instagram Prabowo Subianto menyusul perombakan kabinet. But I learned an important lesson. You can't count on anyone, especially your heroes. Udah di follow lagi guys, ya kabarnya gitu. Seingat gue ya. Oswaldo apa nih? Ketika orang Malaysia nanya kenapa resolusi sistem Indo cuma mentok di 1080p. Oh. Sedih banget. Nggak kuat upload threadnya, ya Allah. Mana gua nggak download pun ini udah nge-lag gitu ya. Ya ampun. Bisnet kesini nama Bisnet ke rumah gua, elah. Kapan upgrade live stream ke 1440? Jelek banget nonton di 480. Gini, ini gua nggak salah denger kan ya? 1440, jelek banget nonton di stream ke 1440. 1480, alright. Jelek banget nonton di 1080 kayak nonton bokep zaman 3GP. Samuan, gue kasih tau lu ya. Lu tuh tinggal di Malaysia, goblok. Kita tinggal di Indo. Internet kita jelek. Tai, banyak polisi, anjing. Nonton 1440, kita nggak ada yang nonton. Views pada lari karena nge-lag, goblok. Bukan masalah nggak ada yang nonton, nggak balik modal. Kayak 2K mana ada yang milih di internet yang seperti ini gitu loh. Belum lagi upload rate nanti bisa makan FUP, ya Allah. Karena internet di Malaysia bagus, murah. Di Indo jelek, mahal, tolol. Tempat dipakai. Tentang negara lu keren, currency lu mahal. Lu tinggal di... Damn, bener-bener dari hati tuh. Lukaze, apa nih? Man your belonging cukur makanya Bray cukur. Adawan. Woi, anjay sumber meme nih cuy, Doxley. Gua tahu tapi gua nggak bisa membuktikannya, anjir.
Kenapa dengan anak makcik ini? Dia nih emang pelik sikit, kurang oksigen ke, muka pun dah hijau. Alright. Nah nih, bawa the hell bro 175. Welcome coy. Bawa the hell bro. Astagfirullahaladzim. Damn, is this legal bro? Bronya udah real, deh. Bro nyeri madu. Faruna nih. Apa nih? Main petak umpet anak bawang yang jaga pura-pura. Ntar. Ini orang gak niat banget buat meme anjing sumpah. Mau ngeprank lah ya. Mau nulisin meme-nya lah ya ampun. Kita salam nih. Feminist. I use my mom last name instead of my father's. You mean your grandfather last name? Iya juga ya. Brain dead anjing. Ya nih. Fortune. Latihan mohon jaga jarak 3 km. Bener-bener. Ini yang latihan presiden anjir sampai bener-bener harus dibersihin jalanan di 3 km radius, buset. Harus ada polisi dulu yang jaga tiap belokan. Jeki 234. Let's make a nice and friendly Minecraft server. 5 minutes later. Anjir, pengen banget gue main ini. Bisa ya dijadiin FPS gini ya? Ngeri juga. Lanjut, Rashid isi apa nih? Gue buat ulang kali ya. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrops. You're the apple of my eyes. Belum kelar gue sama gue yang masa lalu. Apa nih, Lukaze? You'll see this right. Kok bisa? Stiker doang nih. Ada Ri. Apa nih Ri? Nalika dipundahului. Reakor, singkat, padat, dan jelas. Bobo kerja apaan, kerja sama orang udah kerja sama. I am actually pansexual. I am transgender. I'm gay. Rambut gua. Besok gue cukur lagi ya Allah, jadi nggak pengen cukur gue ngeliat rambut gue kayak gitu. Oh nih, Arwan, awesome gift. Gue nggak yakin anjing ini video awesome. Anak kurang ajar. Bapaknya udah ngarep banget lagi. Emaknya tuh pasti yang ngajarin Rashid. Naas. Niat berbagi Weh, Balai Films. Gokil. Niat banget anjir buat parodi. kebahagiaan lewat kiriman video lucu malah berakhir ricuh.
seorang pemuda berinisial Bang Asik memiliki kebiasaan rajin mengirim video lucu ke teman-temannya dan menuai pro kontra. Ia mengaku kebiasaan ini awalnya hanya iseng dengan niat ingin berbagi tawa. Namun lama-kelamaan, ia malah ketagihan dan selalu mengirim video lucu ke teman-teman satu circle-nya secara spontan. Ya, pakai uhuy. Ia juga mengaku kerap merasa kesal karena video yang ia kirim seringkali tidak ditonton dan hanya dibalas dengan emot singkat. Gak tahu Pak, tangan kayak otomatis ngirim sendiri ke teman. Tiap kali nemu reels lucu, niat saya kan cuma ngasih hiburan, kok malah saya yang disalahin? Menurut Badan Analisis Data Kocak atau Badak, fenomena mengirim video lucu ke teman terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun, baik di kalangan pria maupun wanita. Fenomena ini dipicu oleh semacam enzim dalam tubuh yang disebut Validasi kocaker. Gua tuh dulu trailer kocaker. Gua tuh si paling trailer kocaker. Lu kali lawan 9. Kamu kenapa dipecat gara-gara nanya soal MBG presiden? Hehe, udah diterima lagi. Let's go. Rasid teman-teman. Bahlil Haida ditunjuk jadi ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia. Wah gila. Siapapun yang ngasih jabatannya gitu ya, yang mana jabatan tersebut ada kata masjidnya gitu, ada kata dunianya gitu, dimana ini pertanggungjawabannya berat banget, nggak cuma buat orang yang dikasih gitu ya pangkatnya, tapi juga orang yang membuat jabatan ini. Bahaya nih, ini udah nyangkut pautin sama agama anjir. Bahaya. Coba pemuda, coba batas usia pemuda, coba. Oke. Batas usia pemuda. Oke, kita baca dari sini ya. Nah ini ada undang-undang tentang pemuda. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Oke. Ini undang-undang nomor 40 tahun 2009 ya. Oke. Usia Pak Bahlil 49 tahun gak masuk gitu loh Pak. Gak masuk ini. Maaf ya Pak. Menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 gitu ya, pemuda itu batas usia 30 tahun ya. Astagfirullahaladzim. Ini siapa coba yang ngasih ya Allah. Masanya gak cuman gimana ya? Masanya cuman gue doang yang cross check gitu. Tuh mungkin sebagian kecil orang doang dari berita itu gitu yang lihat mungkin ada kesalahan gitu kan. Makanya itu ada ngopi ya, ngobrol bersama Indonesia, di mana gue mungkin bakal coba nge-review beberapa informasi yang mungkin gue temukan di balik berita-berita baik atau di balik berita-berita buruk. Karena gue tahu kondisi orang-orang Indo yang susah banget gitu untuk baca, bahkan sampai ngeklik link beritanya sendiri gitu man. Lagu metal itu sesat, cuma berisik doang. Gue pengen dengerin sekali aja di konser Motion ini, ada gak ya? Lu kasih. Aduh anjir, Furina cakep banget ya Allah, My Istri. Aduh, My Istri. Ini siapa lagi? Max Steppersen kan? Aduh siapa namanya lupa gue. Pokoknya meme F1 gak sih? Damn, kenapa ada dia? Max Verstappen. Oh ya, Max Verstappen. Oke. And I think to myself, Hari-hari meme fanboy ya Allah. Ujang mekanik. Ah nih, newbie Aknik. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, pop a phone me. Turn around and go and drop. Gak ada ordernya aja, di prank gue. Baru nah. Rasanya ngobrol sama orang yang terlalu religius tapi nol empati. Yang tiap kali gue cerita soal depresi langsung bilang itu karena kamu kurang ibadah.
Gini ya. Oke, ini meme menarik banget karena gue termasuk orang yang gue ngeklaim sendiri gitu ya. Pernah ngerasain depresi, apalagi waktu zaman-zaman gue nyari kerja ya. Bahkan hampir sampai suicide gitu. Pengen, tapi malah gak jadi karena agama. Ya, karena gue ngedenger azan subuh gitu ya. Tapi gue sekali-kali ya akan mencoba berhati-hati ketika gue punya temen ya, ketika gue punya penonton yang bilang gue depresi gitu. Dengan bilang kayak, oh lu kurang ibadah gitu. Itu kayak seolah-olah gitu ya, meskipun niat lu baik, tapi secara tidak langsung atau secara tidak sadar, lu malah menyepelekan agama lu sendiri gitu. Dengan menyepelekan masalah dari temen lu atau orang-orang yang bilang kalau misalnya dia lagi depresi. Coba buat pahami dulu permasalahannya apa ya. I can't believe he didn't cry at the Titanic. Do men even have feelings? Simba jangan tinggalin gue ya. Lu inget gak sih waktu zaman-zaman gue live streaming di rumah ijo itu? Gue bilang kayak, Simba lu jangan kemana-mana, lu ngintai rumah mantan gue mulu kayak. Gue punya 3 kucing anjir. Simba, Simbo, Mimiu, yang hilang Simba duluan anjir. Kenapa ya? Sedih banget, itu yang paling bagus. Gue nyesel banget sih. Gue nyesel banget kagak nggak langsung ngekebiri dia tuh. Sumpah nyesel banget gue. Ya soalnya ada 2 kemungkinan, either emang ketabrak ya, atau diambil orang karena bagus, meskipun kelihatan kayak kucing stray gitu ya. Terus tiba-tiba Simbo hilang. Ternyata Simbo waktu gue temuin mainnya jauh banget, gila loh, mainnya jauh banget gitu, kayak nggak habis pikir kok bisa kucing tuh bisa sampai situ gitu teritorinya, nggak ngerti gue. Kayak lu tau gak meme kayak kucing 5 hari gak balik pulang marah-marah gitu. Nah kayak gitu anjir. Dan Simba sampai sekarang belum balik. Kayak anjir gua aduh. Sedih banget coy. Itu kucing terbaik gue men. Kayak itu kucing yang lelendotan ke gue men. Sumpah. Dia bakal tiba-tiba di kasur gue terus tiduran. Udah kayak Ucil, udah kayak beda enggak beda banget sama Ucil. Ucil tuh gimana ya? Ucil tuh demanding dan mungkin ngelihat gue dan Ibu Negara sebagai budak gitu ya, tapi Simba beda gitu men. Cuman gue tetap sayang Ucil juga. Simba itu yang notabene kucing yang menghargai pemberian gitu loh. Ngedeketin gue, ngedeketin Ibu Negara gitu. Terus hilang men. Sumpah ya, Ibu Negara yang pernah punya kucing 20 itu dia bilang kayak Ucil pun adalah kucing yang jarang banget dia temuin. Bahkan baru pertama kali dia nemuin kucing kayak Ucil. Kayak dia kalau bisa bercanda kayak beneran ya. Makanya sering berantem sama kucing-kucing daerah sini. Terus kayak dia tuh mudian banget. Kadang emang deket banget gitu ya. Kadang lagi lendotan, tapi kadang ya udah cuma minta makan pulang gitu loh, cabut gitu loh. Cuman satu hal yang bikin gue ini sih, yang bikin gue respect sama Ucil sih. Dia sekarang berak di ini anjir, di tempat lain anjir, nggak di rumah gue. Nggak, jadi di rumah gue itu ada lapangan ya, di lapangan itu ada rumput-rumput. Nah kayaknya Ucil beraknya di situ. Dan jujur melihara Ucil semenjak dia operasi gitu ya, jadi gak terlalu susah soalnya gue gak harus buang pasir men.
Gila, temanku yang punya 12 udah shock. Ini 20. Yang melihara tuh bukan ibu negara, yang melihara tuh mertua gue. Jadi mertua gue tuh suka banget sama kucing, sampai kayak di lantai 2-nya itu kucing semua. Nah terus abis itu kan nikah sama gue gitu ya, dan Irvi ibu negara tuh ngerasa kalau misalkan aduh ini kan gue bakal tinggal bareng sama suami gue gitu ya, takutnya keteteran. Akhirnya kucing-kucingnya itu langsung diserahin ke penangkaran. Ya bayar per kucing berapa gitu, 250 500 gitu. Dan itu 20. Disisain 2. Yang bagusnya aja. Iya, soalnya aduh, gimana ya? Meskipun udah bebersih gitu ya, tapi kan itu saking banyaknya kucing di rumah itu, jadi gue pun nggak kuat buat nginep terlalu lama gitu loh. Hidung gue aja nih ya, karena emang saking gedenya mungkin. Jadi kalau misalkan beberapa hari ya nginep di rumah mertua, itu langsung meler anjir, langsung mampet, langsung sakit gue. Gokil emang. Terus belum lagi Ibu Negara bilang kan kalau misalkan ya takutnya yang awalnya niatnya baik jadi zolim, soalnya mungkin ada beberapa kucing juga yang terlantar gitu loh, padahal dipelihara gitu. Dan mertua gue nggak tegaan, apalagi kalau misalnya udah lahiran gitu, buset. Capek dan nggak nyaman Cyril, apalagi betul. Ya, Ibu Negara pun udah ngerasa kayak gitu. Ya, apalagi dia juga pernah gitu ngebersihin sendiri kan semua kotorannya. Gila itu capek banget. Kayak bener-bener gak ada waktu buat megang HP gitu loh. Jadi gue langsung kasih solusi ekstrim, kayak ya udahlah kasih penangkaran aja. Kayak lagian nggak semua kucingnya juga dilihat sama mamah kan. Kira ya udah deh, dikasih tuh ke penangkaran kucing di Parung kok nggak salah. Terus bayar sekaligus ngasih makanan kucing. Bobulnya keringatnya kalau nggak dimandiin dimanja. Betul banget. kayak gimana ya? Pemandangan di sofa ada yang kencing. Di ruang tamu ada bak kucing gitu ya. Itu udah normal anjir. Jadi kayak jadi kayak aduh harus kuat gitu loh. Rintangan gue sebagai menantu. Gokil banget. Ya, gue suka kucing, tapi gue gak expect kayak ada yang bener-bener suka sampai dalam tahap itu gitu. Gokil. Rahasia Tisir apa nih? Sisi lain mas-mas aktivis. Semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Gila, hidupnya Om Ferry gokil. Om Ferry tuh gokil banget. Om Ferry tuh sekarang udah jadi kayak garda terdepan untuk melawan pihak-pihak yang disinyalir gitu ya, dibiayai sama pihak tertentu untuk ya membuat opini ya, menggiring opini dan segala macam gitu loh. Dan kalau misalnya pada akhirnya Om Ferry gitu ya akhirnya dipidanakan atau dipenjara gitu ya terkait apapun, entah itu lagi ngelawan orang-orang yang dia tunjuk sebagai mungkin provokator gitu ya, dan masih banyak lagi, gua rasa nih ya, itu bener-bener kemenangan besar buat orang-orang yang sering banget ngedengungin setiap topik, dan itu bahaya banget menurut gua. Kan kasus terbaru sekarang nih yang Om Ferry lagi berurusan sama salah satu influencer Twitter gitu ya. Ya. Terus kemudian di call out kan, dilaporin ke polisi. Terus gue lihat, oh ternyata Om Ferry juga udah ngerespon nih lewat postingan yang ini nih. Oke, Ferry Irwandi dilaporkan influencer Sumut soal tuduhan fitnah. Ya waktu gue dikirim berita ada orang yang namanya Hera Lubis dengan akun Twitter ngomong di pers di Sumut, ngomong kalau dia dan tim kuasa hukum ngelaporin gue tau ini kayak gini ya. Jadi konteksnya
waktu demonstrasi dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus 2025 gitu ya. Kan ada akun-akun Twitter yang bener-bener ngegembor-gemborin demonya gitu ya. Ini salah siapa gitu. Ini harus diapain gitu. Nah, Om Ferry ngeliat kalau misalnya beberapa akun yang sangat amat aktif yang awalnya itu ngedukung mana gitu, tapi tiba-tiba langsung pengen ngeberitain atau ngabarin tentang aksi demonstrasi. Ini agak sedikit sus. Makanya Om Ferry bilang lewat videonya gitu kalau misalkan mungkin ada provokasi gitu dari pihak-pihak tertentu. Makanya pada akhirnya salah satunya ya akun Twitter ini. Ini menarik banget karena kalau misalnya kita lihat dari POV ya, dari sudut pandang ketiga ya, Om Ferry sama akun Twitter ini ya, secara kasat itu harusnya berada dalam pihak yang sama kan, karena sama-sama berada dalam gerakan demonstrasi kan, ya nggak sih? Om Ferry bedanya terjun ke jalan langsung gitu ya, langsung coba buat kondusifin gitu ya. Terus ya akun Twitter ini pun ngeberitain ya tentang aksi demonstrasi gitu. Cuman lucunya akun Twitter ini ngelaporin Om Ferry Irwandi gitu loh. Karena emang dituduh gitu pakai undang-undang ITE dan segala macam. Ini lucu banget sumpah. Kayak lu bayangin dalam satu pihak yang sama tiba-tiba ada yang di backstabbing gitu loh. Damn. Gue bahkan sampai komen kan, semua akun buzzer kompak banget lagi komentarin lu bang, mau yang belaga teman atau yang terang-terangan kayak gini, sehat doain terbaik bisa win rate. Iya gue pengen banget gitu ya, gue pengen banget kalau misalkan akun-akun yang biasanya tiba-tiba ngepromosiin pejabat mana gitu ya, itu harus transparan banget sih apakah benar-benar dapat duit atau kagak gitu loh. Soalnya kalau misal pada akhirnya dengan seintu itu nggak ada timbal balik ya gimana ya, too good to be true anjir. Kayak ya kali mau ngelakuin, soalnya bahkan influencer yang mereka tidak melakukan itu gitu ya tiba-tiba ikut kampanye itu juga ada red cardnya kan gitu loh. Kalau di Medan gak heran om, oh gitu. Terus habis itu gue bilang kayak, oh ini buzzer lagi ini bang. Om Ferry kebetulan langsung balas dengan bilang kayak, mana Ferry, bukan buzzer itu. Terus gue langsung balas lagi, amin bang, amin. Kayak, anjir. Ini ironi banget cuy, sumpah dah. Ini berita ironi banget. Kayak Om Ferry yang ikut juga gitu ya terkait aksi demonstrasi gitu, bahkan nyuruh pulang gitu, jangan sampai lu ditangkap dan segala macam. Bahkan sampai sekarang dia lagi ngeberitain tentang ya kabar-kabar mengenai orang-orang yang masih ada di ini ya di kantor polisi 900-an ya nggak sih yang katanya jadi tersangka itu, tiba-tiba dilaporin. Gokil. Bukannya seharusnya ya akun Twitter ini yang bertanggung jawab ya, mau itu dia ngeprovokasin atau kagak gitu ya, dia juga ikut harusnya bertanggung jawab untuk ya teman-teman yang memang turun ke jalan gitu. Bukannya dia seharusnya melakukan hal yang sama dengan Om Ferry, tapi kenapa malah ngelaporin gitu. Itu gue bingung logikanya sampai sana tuh gimana gitu men. Gila loh. Baik kayak gini ya, ini kalau misalnya pada akhirnya orang kayak Om Ferry itu tiba-tiba kena kasus gitu ya, gue rasa udah susah sih. Negara kita tercinta tuh punya sedikit harapan tentang kebebasan berpendapat gitu. Untungnya Om Ferry benar-benar mengerti apa yang dilakuin. Dia juga bilang bahkan gak takut untuk dipenjara dan segala macam, bahkan menunggu saat-saat dimana dia dilaporkan gitu loh. Itu karena mereka pengen bikin sama Ferry ya. Intinya gue ngerasa sekarang itu kayak ada beberapa pihak yang ngerasa di atas angin dengan selalu ngerasa menang gitu loh untuk membuat opini-opini tertentu.
Iya. Gokil banget emang. Wah nih, terekam kamera di Cangar motor seram tanpa pengendara saat jam 12 malam. Ini lah saya kan ini kan gak ada sinyal. Akan sebisa mungkin. Assalamualaikum. Goblok, kaget gua anjing. Oh, gue pernah tuh kayak beberapa hari yang lalu gitu ya, gue sama ibu negara sama Dede Syam kan lagi naik motor gitu ya, pengen nyebrang tuh di perempatan, tiba-tiba ada yang pengen nabrak gue. Dia motornya nggak ada lampu, anjir, malam-malam kayak pengen gue teriakin kontol itu sumpah. dia malah, woi bang, kayak anjing. Dia yang bengal ke gue, orang dia yang motornya nggak nyala gitu loh. What the hell? Untung ada anak gue, kalau kagak udah gue kejar itu sumpah dah. Kesel. Weh, what the hell? Sobat. Anjir. Kan gue pengen nyebrang gitu ya. Jadi gue berhenti dulu tuh. Di arah kanan gue ada motor duluan tuh. Jadi gue berhenti kan. Set, satu tuh lampu nyala. Gue jalan kan, gue jalan. Tiba-tiba ada motor nggak ada lampu malam-malam itu pengen nabrak gue dari belakang gitu loh. Di arah yang sama dengan gue yang nungguin itu yang di kanan itu. Zet gitu kan. Wah anjir, terus dia teriak ke gue, anjing. Pengen gue bales ada anak gue gitu loh. Goblok banget ya. Orang nggak sadar gitu salahnya apaan. Gue jadi inget Sakura School Simulator. Rashid, can I copy your homework? Yes, sure, but change it a little so it's not too obvious. Emang iya ya? Emang negara-negara tuh bener kayak gini semua ya? Oke, ini harusnya Sweden. Ini Sweden. Ini Hungary gak sih? Switzerland aja, bego banget geologi gua. Maaf. Anjir banyak banget. Elite Ball. Oh, Norway. Oh ya betul, Norway. Nice. Oke. Ini Denmark ya? Ini apa nih yang oranye ini? Ada kan jurusan geofisika, bukan geografi, anjing. Oke. Ini apa nih? Anjir banyak banget. Denmark versi orange. Indonesia juga terinspirasi dari Belanda gak sih? Tinggal diambil warna birunya doang. Ya. German Engineering guys. Damn. Umapioi. Rezi, thank you Fortuna. Ntar gue harus minum dulu kayaknya bro. Sumpah gue gak fokus ngeliat tulisan ini.
Oke, let's go. Lanjut. Rashid is here. Diajak nongkrong gak mau, emangnya di rumah ngapain? Sok sibuk aja sih. Sok sibuk aja sih. Jadi sibuk gak ngapa-ngapain. Mawang, kangen banget gue ngeliat Mawang. Lukas 89, PS5 Ananta, Nintendo Power. Ren. Anjir, spy man. The case on the ship. Lucu banget. Lucu banget kucingnya. Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Kalau begitu saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi jenderal. Lucu lagi. Zirex akan terus maju dalam makan. Lucu. Natalia 621. P, sayang, kamu udah makan belum? Udah kok. Pakai apa mamnya? Pakai kangkung. Hah? Kangkung itu bukannya buat makan Udah bro, ini bro. Udah bro, enggak. udah nggak klop, ini beda dunia anjir. Nanti lu bayangin waktu ngelamarnya men, sumpah udah langsung kena take down sama bapak nyokapnya gitu loh. Ya Allah. Udah ini mah. Harus relain itu. Apakah nanti lu sebagai lakinya bisa berikan fasilitas yang sama seperti bapaknya gitu loh. Udah ini mah. Kayak masih banyak cewek yang atau pasangan yang sama dengan pacar lo yang sekarang, tapi mungkin secara ekonomi bisa setara gitu ya. Sedih aja. Ada satu P, sayang. Oh ini udah tadi apa nih? Jurassic Reaper. What is it? Iseng banget Hasan. Bros bad. Hey, Taicho ya? Siapa namanya? Lupa gua. Umapyoy. Agnes Taichon. Taichon lagi apa nih? Rashid is here. Kaburkan sejarah negara. Apa nih? Me checking my Japanese history textbook to learn what happened between July 7, 1937 and August 5, 1955. How strange, there's nothing. Ya iyalah, orang mereka kalah. Gak akan ditulis aja waktu kalah gimana. Terus Soekarno, kamu tahu nggak apa beda PKI sama kamu? Ratna Sari Dewi apa? PKI itu komunis, kalau kamu kemana? Lucu banget klipnya. The Treasure nih. Environmental storytelling. I love 66. This is 7. I love 68. Salt. Damn. Trik marketing. Aneh Rashid is here. Ketika selalu berpikir bahwa Dendurus dari Indonesia padahal ketemu sama beda negara. Apa nih? Permisi kak, mau tanya dong. Anjir, orang Patani. Weh, nggak tahu gue konteksnya apaan. Ini apaan konteksnya cuy? Kasih dong. Penasaran gue. Maksudnya itu orang dari Thailand Selatan Om yang. Oh gitu. Oh gitu. Oke, lanjut. Aneh, Luisiano 79. Absolute Cinema. Lumayan jarang upload. Siapa nih? Kip kah? Mitra server.
Video dokumentasi dari salah satu program pemerintah. Kita selesai genjoin. Ini aduh ya Allah. Gue males nanti waktu pilpres kedepannya anjing. Nih orang-orang yang kerja jadi koki ya, yang punya proyek MBG itu pasti bakalan jadi suara tetap aja. Dan mereka pasti bakalan ngegembor-gemborin program ya. Minta buat lanjut. Dan itu banyak kan. Banyak banget kan. Kasus keracunan mungkin emang sering kelihatan gitu ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri gitu. Secara angka dari orang-orang yang emang nerima gitu ya dan bye-bye aja itu masih sedikit. Ya. Ini anjir aduh. Dan pakai anggaran pendidikan. Nih ya, orang-orang yang kerja di MBG itu mereka nggak ngeh kalau misalnya gaji yang mereka dapat itu harusnya ya sebagian untuk pembangunan sekolah, untuk sumber daya manusia ya, agar makin cerdas gitu, beasiswa dan juga ya pokoknya hal-hal yang berbau pendidikan. Orang-orang yang kerja jadi koki di sana nanti jadi badan gizi, jadi yang punya gitu, yang mitra gitu. Mereka kayak nggak ngelihat fakta itu nanti anjir waktu pilpres. Karena balik lagi, selain emang ini program pemerintah ini juga kan ada mitranya, ada bisnisnya juga. Enggak. Damn. Kayak lu nggak harus milih yang akan ngelawan Pak Prabowo gitu ya, bakal menang anjir. Soalnya program pemerintah yang MBG ini bener-bener bisa nge-get suara banyak juga karena emang udah digaji pada dasarnya. Dan anak kita ntar hidupnya bakal ngomong, lu udah dikasih makan Pak. Iya. Program makan-makan bro, siapa yang gak mau dibandingin beasiswa. Apa itu beasiswa? Makan-makan lah. Ya, terus yang lucunya gitu ya, kalau misalnya gue lihat dari beberapa postingan Facebook gitu, baik yang mempermasalahkan kayak kalau misalnya emang ini diganti jadi uang tunai, emang orang tuanya bisa ngasih makan apa dan segala macem gitu, emang bisa ngasih makan bergizi dan segala macam bla 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 gitu. Aduh, sejak kapan ngebekalin anak itu dipermasalahin anjir? Sebelum adanya MBG gitu ya. Anak-anak juga makan aja. Yang justru ngebuat sulit orang-orang dalam bersekolah itu ya biaya basically man. Kenapa tiba-tiba orang-orang pada mempermasalahkan emang bisa gitu bikin bekal dengan uang 10.000, 15.000. Cuy, masalah negara ini bukan bekal doang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Judulnya yang punya orang, gua nggak tahu itu ya. Ya sehat-sehat lah ya kita semua lah ya, sehat-sehat kita semua. Kayak belum lagi ada orang tua yang ternyata antusiasnya sangat luar biasa, masih hiporia ya. Wah, ada Uma Musume di situ ya. Anjay. Teman Umazing ya. Umazing, let's go. Oke, jangan suka urus hidup orang lain, belum tentu orang itu pengen kurus. Betul, saya setuju. Jadi uang kupon supaya siswa bisa makan di kantin yang nah itu juga bagus. Tapi emang ya dapur kantin pun kayaknya nggak bisa langsung ngebuat program itu tiba-tiba berjalan dengan baik. Oke. Tapi kita jadi bisa tahu kalau misalkan kerja sama bareng orang-orang yang dari kantin gitu ya, otomatis
anggarannya itu bakal didapatkan dari mereka, bukan dari orang-orang yang bisa berbisnis akan MBG itu. Gue sih ya, nih MBG kalau misalnya mau dijalanin, ya gue ngarepnya sih tetap jangan usik anggaran pendidikan menurut gue. Soalnya gue bukti dan beberapa teman-teman gue juga bukti kalau misalkan beasiswa kuliah gitu ya, terus mencerdaskan pola pikir kita, itu benar-benar bisa melepaskan diri dari jurang kemiskinan. Kayak gue nggak mungkin kayak dalam tahap dimana gue udah bisa lepas dari orang tua gue gitu loh. Kalau misalkan nggak karena beasiswa gitu, kalau gue akan lebih keren kalau misalnya banyak beasiswa yang bakal dikasih gitu ya. Terus habis itu banyak fasilitas pendidikan yang makin ditingkatkan dan masih banyak lagi gitu loh. Buat MBG ya, kalau misalnya apa yang dilakuin sebisa mungkin jangan pakai anggaran pendidikan menurut gue. Gue nggak bakal komen kayak gini dah kalau misalkan pada akhirnya MBG nggak pakai anggaran pendidikan. Ya, tapi kan permasalahannya anggaran pendidikan kan ada di undang-undang gitu ya, amanat gitu ya, harus berapa persen dari APBN gitu. Nah, itu wajib, makanya MBG pakai sebagian anggaran dari pendidikan, seingat gue tuh kayak gitu. Nah, problemnya di situ menurut gue. Orang-orang jadi nyari kerja dari anggaran pendidikan. Iya. Resisir, owning a pet cat in 10,000 before centuries. Dimakan aja lu jadi program. Thumbnail, let's go. Kenapa namanya? Thumbnail Plants vs Brain Rots, nanti di copyright sama Nox. Yo, let's go. Sudah 1 jam 10 minutes guys. Gila, thank you banget ya udah nemenin gua dalam ngeliat meme-meme yang kalian share di Discord Bandar Udara R1. Thank you banget buat lo semua yang masih nge-share. Semoga jadi amal jariah buat lu pada gitu ya, karena udah menghibur kita semua. By the way, thank you anyway Om Yazir, Om Dama, Acu, Ivarovic, Nova, Alvin. Megason gak penuh, berarti kita Gensinnya besok, gak malam hari ini, gas. Oke, kita bakal tetap Gensin besok karena gue pengen 100%in map gitu ya. Masih banyak PR ya. Cuma jelas thank you banget udah nemenin gue juga gitu dalam malam hari ini. Semoga terhibur juga dan semoga besok hari Selasanya lancar-lancar aja. Sebenarnya gue masih pengen ngobrol-ngobrol gitu ya. Gue lagi scroll tiba-tiba muncul konteks ini hanya Pikami. Dia nggak sengaja nyebut teman lamanya, tapi oh no. Never mind. Kadang suka kepleset gitu. Om Pla, thank you. Top Sultan R1. Ya, jam tidur akhirnya diperbaiki. Alhamdulillah Dam. Alhamdulillah. Gue tidur jam 11 ya. Tetap gue pengen buat video ngopi dulu 1 terus lanjut tidur. Atau gue mungkin ya baca buku dulu. Atau nyari bahan-bahan buat live stream gitu ya. Anyway, kayaknya itu aja mungkin live streaming kesempatan kayak ini. Sampai jumpa lagi di next stream. Gue undur diri. Oke, kita read siapa kira-kira? By the way, gue bener-bener khawatir sama Om Kyogare deh. Om Kyogare bener-bener udah ngupload lagi ya di channelnya ya. Dia sekarang aktif di mana sih? Gara-gara ngebahas Genshin sama Wuwa. Jadi nggak ngeklip lagi. Read siapa saja? Oke. Anomali and Chill. Oh iya betul, alhamdulillah. At least dia masih coba buat ini ya. Semangat buat konten, gokil. Blood peduli sama jelas lah, gila lu. Masa iya gue gak peduli sama orang-orang yang sudah ikut nge-share live streaming seru gue, anjir. Om Jaki, Om Ditrapoy, dan masih banyak lagi gitu ya.
Anyway, cukup sekian live streaming spotnya kayak ini. Sampai jumpa lagi nanti di next stream. Gue undur diri. #askuskuskol. Red siapa ya? Al aja deh. Gak banyak juga. Kalau dibanding sama Al yang nonton. Mantap. Woi, jangan lupa like dulu coy sebelum cabut coy.